Cerita dimulai di dunia yang menakutkan. Sebuah tempat yang begitu berbahaya sehingga ular berbisa mengintai dalam kegelapan. Ia bersembunyi di tempat yang jelas terlihat, siap menyerang tanpa peringatan. Di sini, monster paling menakutkan menyamar di antara yang tak bersalah. Hal ini membuat sulit untuk mengetahui siapa atau apa yang bisa dipercaya. Seekor kodok pernah memancing seekor ular, dan sekarang ular itu hilang. Dunia ini penuh dengan makhluk seperti vampir, manusia serigala, hantu, cyborg, dan boneka. Mereka bergerak melaluinya seperti darah yang mengalir dalam pembuluh. Tokoh utama kami menulis dalam jurnalnya bahwa dia harus selalu tetap tenang. Ketakutan saja bisa menarik kegelapan semakin dekat. Itu adalah sesuatu yang telah dia pelajari selama 2 tahun terakhir. Selama waktu itu, dia hanya melakukan satu hal, bertahan hidup. Tiba-tiba, seseorang mengetuk dan memanggilnya, Lin. Saatnya menggantung lampu di luar dan membuka toko. Dia juga menerima misi dari sistem, menggantung lampu. Hadiah yang didapat adalah 1 koin tengkorak, pengalaman, dan darah manusia murni. Ini pertama kalinya dia melihat sistem misterius ini. Tapi tidak ada waktu untuk memikirkannya. Dia harus mematuhi bosnya. Saat dia membuka pintu, sosok besar muncul. Tampak seperti makhluk mirip Frankenstein. Lin menyapa pria itu, memanggilnya profesor, meskipun dalam pikirannya dia sudah berpikir mungkin akan mati. Itulah yang selalu dia pikirkan saat pertama kali datang ke sini 2 tahun lalu. Sekarang, dia sudah terbiasa. Frankenstein menyeret sebuah tubuh di belakangnya, memegangnya erat-erat dari rambutnya. Lin ingat bagaimana profesor ini menyelamatkannya 2 tahun lalu dan mengajarinya semua pengetahuan medisnya. Meskipun hari-harinya berulang, hidup tidak terlalu buruk. Saat dia membuka pintu toko, dia merasakan banyak mata mengawasi dari kegelapan pekat sekitar. Tapi di tempat ini, hanya bertahan hidup saja sudah merupakan keajaiban kecil. Dia menyalakan lilin dan meneteskan setetes darah. Tindakan sederhana itu mengusir jiwa-jiwa di sekitar. Tanda toko berubah, menunjukkan bahwa sekarang sudah buka. Dia menerima hadiah dari sistem dan terkejut, tugas sesederhana itu memberinya hasil yang baik. Seorang wanita tua tanpa gigi kemudian muncul, membawa sebuah kepala di pelukannya. Dia bertanya apakah dia punya barang bekas untuk disumbangkan. Sistem memberinya misi baru, menyerahkan sesuatu yang tidak berguna. Lin menoleh dan mengatakan dia punya. Dia tahu siapa sebenarnya wanita itu, sang pemulung. Dia dengan cepat memberinya 2 benda merah yang bergetar. Dia mengucapkan terima kasih, dan Lin menerima lebih banyak hadiah dari sistem. Kemudian dia menawarkan hadiah dari dirinya sendiri. Dia memberinya bola mata miliknya sendiri. Sistem mengizinkannya menolak, tapi memperingatkan dia akan kehilangan rasa suka dari wanita itu. Lin ragu-ragu, lalu dengan sopan menerimanya. Dia tersenyum dan pergi. 1 misi lagi selesai. Dia kembali ke dalam, memikirkan toko di seberang jalan, toko penjahit dan toko tukang daging. Dia tahu persis dari mana mata-mata itu berasal. Dan ada aturan yang selalu dia ingat di tempat ini, jangan pernah menghina mereka yang berjalan dalam kegelapan. Dengan profesor yang sibuk, Lin memeriksa sistem lagi. Statistiknya biasa saja. Sistem menggambarkannya sebagai manusia rapuh tapi cerdas yang telah bertahan hidup di dunia ini selama 2 tahun. Namun, sistem mencatat dia bisa mati kapan saja. Lin menyimpulkan sistem ini bekerja seperti sebuah permainan. Menyelesaikan misi memberikan keterampilan dan peningkatan baru. Itu mungkin membantunya bertahan hidup sedikit lebih lama. Saat itu juga, profesor, yang bernama Bloodshaw, membuka pintu. Dia mengatakan akan pergi selama 2 hari. Dia menyuruh Lin menjaga toko. Sistem mengatakan Bloodshaw adalah monster jahit jahat yang beraturan, ahli bedah, menjalankan bisnis sampingan yang mencurigakan, dan tidak boleh diprovokasi. Lin mengangguk, bertanya apakah ada hal lain yang harus dia ketahui. Bloodshaw memberitahunya bahwa jika pelanggan tidak bisa membayar dengan uang, ambil sesuatu yang bernilai sama. Jika mereka menolak membayar, gunakan pisau. Dia menyerahkan senjata yang berlumuran darah kepada Lin. Sistem mencatat senjata itu sangat tajam dan bisa memotong daging maupun jiwa. Tapi semakin sering digunakan, semakin lapar senjata itu. Lin hanya mengangguk. Sebelum pergi, Bloodshaw menambahkan bahwa bayi kecil di belakang perlu diberi makan. Dia sudah lama tidak makan. Sistem memberikan tugas yang sama, memberi makan bayi. Bloodshaw meninggalkan Lin dengan peringatan terakhir. Apapun suara yang dia dengar di malam hari, jangan pernah keluar dari jangkauan cahaya. Abaikan segala teriakan minta tolong. Kunci pintu dan jendela. Jika ada yang masuk, mereka harus dibunuh. Lin menyadari 2 hari ini akan menjadi neraka murni. Kemudian, dia menunggu dengan pisau di sampingnya. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu. Suara seorang gadis bertanya apakah pemiliknya ada di rumah. Dia memeriksa lubang pengintip. Di luar, dia melihat seorang gadis kecil memegang boneka. Sistem menampilkan misi, membantu merawat boneka yang terluka. Lin juga mendapat peringatan, ini adalah jiwa pengembara dari lembah. Dia mencari ibunya, dan bonekanya adalah sekutunya. Siapapun yang mencoba mengambil boneka itu akan berakhir di perutnya.
Dengan air mata di matanya, gadis itu bertanya apakah dia bisa menyembuhkan bonekanya. Lin melihat lampu jiwa. Cahayanya lemah, artinya gadis ini tidak terlalu berbahaya. Dia membuka pintu dan mengajaknya masuk. Berkat lampu itu, tidak ada yang bisa masuk tanpa izin, kecuali mereka benar-benar kuat. Dia mengingatkan dirinya bahwa jiwa dan roh di sini tidak selalu bermaksud jahat. Kebanyakan hanya ingin hidup damai. Namun, sebaiknya jangan pernah menanyakan pertanyaan pribadi. Gadis itu menjelaskan bahwa bonekanya kehilangan lengannya. Dia sudah mencari kemana-mana tapi tidak menemukannya. Dia mengatakan boneka itu adalah favoritnya. Jika lengannya tidak diperbaiki, boneka itu mungkin akan mati. Lin dengan gugup setuju untuk membantu. Sistem memperingatkan dia telah kehilangan 5 poin kewarasan. Saat dia memeriksa boneka itu, sistem memberitahunya bahwa bekas gigitan cocok dengan mulut gadis itu. Dan darahnya adalah milik boneka. Dia takjub dengan akurasi analisis sistem. Dia dengan lembut bertanya apakah gadis itu telah memakan sesuatu yang aneh. Gadis itu menjawab bahwa dia belum makan selama beberapa hari. Tadi malam, dia bermimpi makan makanan lezat, daging, rambut, telinga. Dia mengatakan semuanya terasa enak. Bonekanya setuju, mengulang kata-katanya. Kewarasan Lin turun lagi. Dia memberitahunya bahwa dia pikir gadis itu mungkin telah memakan lengan boneka itu saat bermimpi. Gadis itu terlihat malu. Boneka itu menghiburnya, mengatakan ibunya masih mencintainya. Lin bertanya apakah dia merasakan sesuatu yang aneh di perutnya. Dia mengatakan perutnya gatal, seperti ada sesuatu yang ingin keluar. Dia menyarankan bahwa lengan itu belum sepenuhnya dicerna dan bertanya apakah dia lebih memilih operasi atau sesuatu yang kurang invasif. Malu, dia memilih operasi. Boneka itu juga setuju. Dia mengambil pisau yang bernoda darah. Kemudian dia menjelaskan prosedurnya. Membuka perut, mengeluarkan lengan, dan menjahitnya kembali. Ketakutan? Gadis itu cepat-cepat berubah pikiran dan meminta terapi fisik saja. Dia setuju. Lagi pula itu lebih murah. Kemudian dia bertanya apakah dia ingin dilakukan dari atas atau bawah. Gadis itu terkejut. Dia memberitahu agar tidak khawatir. Itu tidak akan sakit. Dia ragu-ragu, lalu dengan gugup setuju. Dia duduk di kursi. Dia memintanya membuka mulut lebar-lebar. Sebuah bau mengerikan menyergapnya. Dia menggunakan cincin logam untuk menahan mulutnya tetap terbuka. Pelan-pelan, dia meraih ke dalam. Gadis itu gemetar kesakitan. Tapi dia terus melanjutkan. Akhirnya, dia mengeluarkan lengan boneka yang hilang. Dia mengonfirmasi teorinya, dia telah menelannya. Mungkin tanpa sadar. Dia menasihatinya agar tidak makan benda asing di masa depan. Kemudian dia membuka sebuah laci. Dia menjelaskan bahwa menyambung kembali lengan itu akan dikenakan biaya 30 koin tengkorak. Gadis itu setuju, meskipun dia kesakitan. Namun boneka itu memohon belas kasihan. Lin meyakinkan boneka itu, dia akan melakukan pekerjaan dengan baik. Dia berhasil menyambungkan kembali lengan itu dan mendapatkan hadiah besar dari sistem. Dia memberikan obat khusus untuk boneka itu kepada gadis itu. Obat itu harus digunakan setiap hari selama 1 minggu. Ketika dia mengoleskan dosis pertama, boneka itu menjerit kesakitan. Boneka itu melekat erat pada lengan gadis itu. Lin dengan tenang menyebutkan harganya. 10 koin untuk terapi fisik, 30 untuk jahitan, 70 untuk obat. Totalnya 110 koin tengkorak. Gadis itu dengan malu-malu mengeluarkan beberapa koin dan melemparkannya ke arahnya. Mengatakan dia hanya punya 20. Dia berhenti sejenak, lalu mengatakan dia masih berhutang 90. Dia menawarkan untuk mengambil sebagian tubuhnya sebagai jaminan. Dia bilang akan membantunya memotongnya secara gratis. Dia mundur, ketakutan. Dia menemukan 10 koin lagi dan menyerahkannya. Sekarang dia hanya berhutang 80. Dia bilang dia bisa menyimpan obat itu dan akan membelinya lain kali. Itu mengurangi hutangnya menjadi 20. Dia bertanya apakah bisa bayar kredit dan kembali nanti. Lin menolak, ini toko kecil, tidak ada kredit. Dia menyarankan agar dia meninggalkan sesuatu sebagai jaminan. Dia bisa menyimpan obat itu dan bahkan menerima kembalian, 40 koin. Menyembunyikan matanya, dia dengan gugup bertanya apakah bisa membayar dengan sesuatu yang lain. Dia mendekat dan bertanya maksudnya apa. Merona, dia menunduk dan berbisik, dengan tubuhnya. Gadis itu menundukkan kepala dan berkata sesuatu dengan pelan. Lin terkejut dan mencoba memahami maksudnya. Saat dia berdiri dan menatapnya, dia ragu-ragu mengajukan sebuah pertanyaan. Tapi Lin menghentikannya. Dia tidak menginginkan tubuhnya. Dia hanya meminta mata kanannya. Dia bilang dia bisa membelinya kembali saat sudah punya uang. Air mata mengalir saat dia setuju. Boneka itu protes, memohon agar dia tidak melakukannya. Tapi sudah terlambat, mata itu sudah dilepas dan dimasukkan ke dalam toples kaca. Lin menerima banyak barang dan koin dari sistem. Dia menatapnya dan berkata semuanya sudah selesai. Dia mengundangnya untuk kembali ke apotek kapan saja. Dia berjalan pergi sambil menangis, mengatakan dia tidak ingin kembali dan hanya ingin ibunya. Lin merasa reaksinya tidak biasa. Sistem kemudian mengeluarkan misi baru,
membantu boneka darah menemukan ibunya. Hadiahnya 200 poin kesukaan dengan gadis itu, 100 dengan boneka, dan hadiah khusus. Dia berhenti sejenak, menatap piring yang penuh dengan barang-barang seperti rambut dan telinga. Benda yang telah dia kumpulkan dari sistem selama ini. Dia yakin gadis kecil itu telah melakukan hal-hal yang jauh lebih buruk daripada yang dia lihat hari ini. Tapi itu tidak masalah. Dia akan membicarakannya lain kali. Dia menyadari bahwa dia semakin banyak mendapatkan koin tengkorak, mata uang utama di dunia ini. Satu-satunya masalah adalah dia belum pernah meninggalkan toko selama lebih dari 2 tahun. Melihat keluar, dia melihat banyak mata yang bersinar di kegelapan. Memiliki uang bukan masalah. Mungkin suatu hari dia akan mendapat kesempatan untuk menggunakannya. Tiba-tiba, seekor babi bermata satu masuk ke toko. Dia adalah pemilik toko daging di lembah jiwa yang mengembara, tetangga yang katanya ramah yang selalu senang berbagi buruannya atau membagikanmu kepada orang lain. Lin melihat lampu jiwa menyala merah. Dia menyambut babi itu ke apotek dan bertanya apakah dia membutuhkan sesuatu. Berkat perlindungan lampu itu, sebagian besar monster tidak akan menyerangnya langsung. Jika mereka melakukannya, dia bisa menggunakan energi jiwa untuk mendorong mereka kembali. Namun, kekuatan ini tidak bekerja dengan baik melawan makhluk jahat sejati. Pada akhirnya, dunia ini tidak punya aturan yang sebenarnya. Babi itu masuk sambil mengeluh tentang seorang wanita tua yang merobek salah satu matanya karena barang rongsokan. Dia mengutuk wanita itu lalu duduk di meja, menuntut bertemu Bloodshaw. Dia butuh mata baru dan bersedia membayar dengan buruannya yang segar. Lin dengan tenang memberitahunya bahwa profesor sedang pergi beberapa hari. Jika dia butuh sesuatu, dia bisa berbicara dengannya. Sistem mengeluarkan misi, membantu babi itu mencari mata baru. Babi itu menatap Lin dari atas ke bawah dan tiba-tiba mengingatnya. Sistem memperingatkan bahwa tingkat krisis telah mencapai 89%. Mereka saling menatap sejenak sebelum babi itu memutuskan untuk melanjutkan. Lin mengumpulkan beberapa barang, meletakkannya di depan babi itu. Mata manusia, mata babi, mata hantu kelelawar, dan mata boneka. Masing-masing memiliki harga sendiri. Dia bertanya mana yang diinginkan babi itu. Setelah mempertimbangkan, babi itu berkata dia ingin mata Lin. Terkejut, Lin kehilangan 10 poin kewarasan. Tingkat krisis naik menjadi 91%. Dia bertanya apakah babi itu serius. Babi itu menjawab, kenapa tidak? Merasa tidak nyaman, Lin melepas salah satu matanya sendiri. Dia melakukannya tanpa ragu. Sistem memperingatkan bahwa nyawanya kini dalam bahaya. Dia telah kehilangan sebuah organ. Memegang mata itu di tangannya, dia berkata harganya 200 koin tengkorak, dan tidak ada pengembalian jika gagal. Babi itu terkejut. Itu tampak mustahil baginya. Ketika wanita tua itu mengambil matanya, dia sangat kesakitan. Namun di sini ada manusia yang dengan tenang melepas matanya sendiri tanpa berkedip. Karena itu, tingkat krisis tiba-tiba turun menjadi 50%. Babi itu menatap, menyadari bahwa Lin pasti telah diubah oleh salah satu eksperimen Bloodshaw. Lin berjalan mendekatinya, memegang mata itu. Namun babi itu menolak, dia menginginkan mata aslinya, bukan mata orang lain. Lin memasang kembali matanya sendiri dan berkata bahwa dia memiliki mata babi itu. Babi itu bingung. Lin menjelaskan bahwa sebelumnya hari itu, seorang wanita baik hati memberinya mainan aneh. Dia menunjukkan mata itu kepada babi. Babi itu terkejut, mata itu miliknya. Dia bertanya dari mana Lin mendapatkannya. Lin menjelaskan lagi, mengatakan itu hadiah dari seorang wanita lembut. Babi itu menyadari siapa yang dia maksud, si pemulung. Dia mampu memenggal kepalanya tanpa ragu. Namun, dia memberikan matanya kepada seorang magang apotek. Kenapa? Babi itu kehilangan 30 poin kewarasan karena pikiran itu. Saat dia berdiri mencoba mencerna ini, tingkat krisis turun menjadi 20%. Akhirnya babi itu bertanya apakah Lin akan mengembalikan matanya. Lin menjawab bahwa dia menjualnya dengan harga 200 koin tengkorak. Babi itu mengangguk, mengerti. Dia setuju dengan harga itu. Tingkat krisis turun menjadi 10%. Lin bertanya apakah dia ingin operasi di sini atau di meja operasi. Babi itu memilih tetap di sini. Dia terlalu takut untuk berbaring di meja. Lin menyuruhnya meletakkan kepalanya dan tetap diam. Jika sakit, dia boleh berteriak. Babi itu membuat lelucon, tapi jelas dia gugup. Lin menyalakan lilin. Kemudian dia mulai memanaskan pisau. Babi itu gemetar. Bingung mengapa api diperlukan hanya untuk memasang kembali bola mata. Lin hanya menjawab bahwa ada beberapa gumpalan darah dan kerikil di soket matanya. Lin meyakinkan dia bahwa dia akan membersihkannya, tanpa biaya. Babi itu tampak ragu. Sistem mencatat kehilangan 10 poin kewarasan untuknya. Lin melakukan pembersihan, mendapatkan poin pengalaman. Tapi anehnya, dia diberi keahlian pisau bukan keahlian medis. Tidak ada waktu untuk bertanya-tanya kenapa. Sekarang saatnya memasang mata itu. Dia memperingatkan babi itu untuk tetap diam sempurna, atau dia bisa memasangnya dengan arah yang salah. Saat bersiap, dia teringat sesuatu. Lagi-lagi dia lupa anestesi, seperti saat dengan boneka tadi. Ah sudahlah,
Babi itu terbangun dan melihat Lin memegang sesuatu yang aneh. Lin menjelaskan itu adalah lem khusus yang bekerja dengan ramuan penyembuh. Ini akan menahan mata di tempatnya dan memastikan pemulihan hampir sempurna. Babi itu menyuruhnya berhenti menunda dan segera melakukannya. Lin setuju dan menyiapkan mata itu. Dia mengingatkan babi itu untuk bersabar. Dia seorang profesional. Dengan palu di tangan, dia mulai bekerja. Kewarasan babi itu turun 20. Ketika babi itu melihat palu, dia panik. Lin menyuruhnya tenang, ini hanya langkah terakhir. Jika dia bergerak, mereka harus mulai dari awal, dan harganya akan naik. Lin memukul mata itu sekali dengan palu. Babi itu berteriak. Lin bersikeras dia tidak bisa berhenti sekarang. Dia punya tugas memastikan setiap pasien pergi dalam kondisi sempurna. Sekali pukul lagi dengan palu. Babi itu melolong kesakitan. Kemudian Lin tiba-tiba berhenti dan tampak kecewa. Babi itu bertanya ada apa. Lin berkata matanya tidak sejajar. Operasi harus diulang. Lin meyakinkan dia bahwa pengulangan itu gratis. Lagi pula, dia adalah dokter yang baik dan bertanggung jawab. Babi itu kesakitan dan ketakutan, tapi Lin melanjutkan. Akhirnya, prosedur selesai. Lin memberinya sebotol obat, menginstruksikan untuk diminum 2 kali sehari dan mengoleskan yang lain ke kulitnya. Dalam 2 hari, dia akan sembuh total. Tagihan total adalah 546 koin tengkorak. Babi itu kalah, menandatangani kontrak pembayaran dengan ujung jarinya yang berdarah. Dia bertanya apakah dia boleh pergi. Lin berkata iya. Tepat saat itu, sistem memberitahunya tentang misi tersembunyi. Misi itu dipicu oleh sesuatu di perut babi. Jika diselesaikan, Lin akan mendapatkan kemampuan langka bernama diagnosis visual. Lin menghentikannya dan berkata ada satu masalah lagi. Dia tidak bisa membiarkannya pergi tanpa mengatakan sesuatu. Itu akan bertentangan dengan etika medisnya. Babi itu curiga, duduk kembali. Dia berkata bersedia mendengarkan. Tapi jika ini penipuan, akan ada konsekuensi. Lin memeriksa nadinya. Sistem memberinya pengalaman diagnostik. Babi itu semakin cemas. Kemudian Lin menatap matanya dan dengan tenang berkata bahwa masalahnya mungkin kehamilan ektopik. Babi itu meraih kerah Lin dengan marah. Dia bersikeras bahwa dia pria, bukan wanita. Lin tetap tenang dan berkata justru itu masalah seriusnya. Jika dia punya rahim, operasi akan jauh lebih rumit. Frustrasi, babi itu melempar Lin ke kursi. Lin, tak gentar, bertanya apa yang dia pikirkan. Babi itu mengancam akan memotong tangannya. Lin menyarankan dia berhenti memikirkan kekerasan dan fokus pada kondisinya. Dia menjelaskan bahwa gejala, pembengkakan, tidak kehilangan nafsu makan, dan pendarahan di area bawah, semuanya tanda sesuatu yang lebih serius. Terkejut, babi itu bertanya bagaimana Lin tahu semua itu. Lin mencatat dan melanjutkan dengan pertanyaannya. Babi itu menyebutkan sakit perut yang mulai sekitar sebulan lalu. Lin meragukan keracunan makanan bisa bertahan selama itu. Dia bertanya apakah babi itu baru-baru ini mencoba bereproduksi atau memiliki preferensi aneh. Babi itu membentaknya, berteriak agar jangan tanya itu lagi. Lin setuju dan melanjutkan. Dia bertanya apakah ada rasa sakit tajam saat reproduksi. Babi itu marah, menuntut tahu rasa sakit apa yang dimaksud dan mengguncang Lin dengan agresif. Lin mencoba menenangkannya, menjelaskan dia hanya menanyakan hal-hal itu demi kesehatannya. Babi itu akhirnya duduk kembali dan berkata akan memberi Lin kesempatan terakhir. Lin maju dan berkata, berdasarkan gejala dan apa yang diceritakan babi itu, ini bukan kehamilan biasa. Kemungkinan mutasi yang disebabkan oleh mengonsumsi sesuatu yang tidak alami, yang menyebabkan kehamilan ektopik. Babi itu mengulang kata-kata itu dalam hati, mencoba mencerna. Lin menambahkan bahwa belakangan ini, dia mungkin merasa cepat kenyang setelah makan. Dia mungkin juga memperhatikan kulit pucat, mata cekung, atau denyut nadi dingin. Semua itu bisa menunjukkan adanya roh parasit yang menguasai. Dia memberikan babi itu ramuan untuk deteksi. Ramuan itu dirancang untuk mengungkap roh jahat tersembunyi. Babi itu mengendusnya. Kemudian dia mencelupkan tangannya ke dalamnya. Tiba-tiba, bentuk-bentuk spiritual gelap mulai muncul. Terkejut, babi itu menarik tangannya keluar, merasakan sesuatu bergerak di perutnya. Lin bereaksi cepat. Dia memukul perut babi itu dengan sebuah kursi. Babi itu panik dan menuntut untuk tahu apa itu. Lin menjelaskan bahwa diagnosis mengonfirmasi itu adalah roh parasit yang menyebabkan kehamilan ektopik. Untungnya, itu masih dalam tahap awal. Dia beruntung datang sekarang. Putus asa, babi itu berpegangan pada kaki Lin, meminta maaf atas sikapnya sebelumnya dan memohon untuk diselamatkan. Lin tahu bahwa melawan roh jahat secara langsung jauh lebih mudah. Sayangnya, ketika roh itu tumbuh di dalam perut seseorang, semuanya menjadi jauh lebih rumit. Dia harus berpikir kreatif. Dia bertanya pada babi itu apakah dia baru-baru ini makan sesuatu yang terkontaminasi. Babi itu mengaku bahwa sekitar sebulan lalu, dia memakan seorang pria. Dia tidak memakannya sepenuhnya, hanya menyerap sebagian tubuhnya. Selain itu, dia hanya makan daging babi dan manusia. Lin berkata sudah waktunya untuk melihat lebih dekat dan menyuruhnya mengikuti.
Babi itu dengan gugup mengikuti Lin ke ruang operasi. Babi itu ragu saat berbaring di atas ranjang operasi. Dia bertanya apakah diagnosis kedua akan lebih baik daripada langsung menjalani operasi. Namun Lin bersikeras bahwa bertindak cepat lebih penting. Dia perlu mengonfirmasi keberadaan roh itu melalui operasi. Babi itu mulai panik. Dia selalu menjadi tukang jagal, tapi sekarang dia yang dibedah. Saat dia berbicara, Lin dengan tenang mengasah pisau bedah. Babi itu dengan cemas bertanya berapa lama waktu yang dibutuhkan. Lin menyiapkan pisau dan berkata mereka akan segera mulai. Namun kemudian dia berhenti sejenak, dia lupa sesuatu. Dia dengan cepat menandai sebuah tanda silang di perut babi itu dengan pena. Lalu dia mengaktifkan pengikat agar babi itu tidak bergerak selama prosedur. Babi itu berteriak. Lin meyakinkannya bahwa pengikat itu untuk keselamatannya. Babi itu bertanya apakah Lin pernah melakukan operasi sebelumnya. Lin berkata dia pernah melihat gurunya memotong daging, dan ini tidak jauh berbeda. Sekarang babi itu benar-benar panik dan memohon untuk dilepaskan. Namun Lin berkata sudah terlambat, dia tidak bisa meninggalkan pasien sekarang. Setelah beberapa sayatan dan cukup banyak latihan, Lin menyelesaikan prosedur. Dia memberi selamat pada babi itu. Operasinya berjalan lancar. Yang keluar adalah makhluk berdarah dan cacat. Saat Lin mulai menjahit luka, dia memberitahu babi itu, mungkin bukan waktu yang tepat, tapi dia harus menyebutkan tagihannya. Biaya operasi adalah 300 koin tengkorak. Karena ini operasi penuh pertamanya, dia menawarkan diskon. Jadi totalnya menjadi 240. Babi itu mengerang dan menyuruhnya untuk segera menyelesaikannya. Lin setuju, tapi menambahkan bahwa biaya jahitan tambahan, 40 koin lagi. Dia menawarkan pilihan bahan jahitan, wol, katun, baja, atau rami. Babi itu memilih benang rami. Lin memasukkan benang ke jarum. Lalu dia mulai menjahit. Setelah itu, dia menuangkan ramuan penyembuh ke luka yang dijahit. Babi itu tersentak karena rasa perih. Sistem mengumumkan operasi berhasil. Lin mendapatkan lebih banyak pengalaman dan babi itu memperoleh 200 poin ketakutan lagi terhadap Lin. Melihat bayi parasit itu, Lin berkomentar bahwa meskipun dia lahir tercemar oleh kejahatan, dengan perawatan yang tepat dia mungkin akan tumbuh sehat. Namun babi itu sudah berlari keluar ruangan. Lin memanggilnya, mengingatkan bahwa dia lupa putrinya. Babi itu berteriak balik bahwa dia adalah bagian dari pembayaran. Lin bergegas mengejarnya, berteriak bahwa ini adalah apotek, bukan tempat penitipan anak. Kamu tidak bisa begitu saja meninggalkan anak di sini. Namun, babi itu menghilang. Lin menghela napas dan memutuskan untuk merawat bayi itu untuk sementara. Mungkin saat profesor kembali, dia akan menemukan kegunaan untuknya. Mungkin sebagai camilan dengan segelas anggur. Makhluk kecil itu sudah gemetar ketakutan. Lin menuangkan sedikit ramuan penyembuh ke matanya dan membuka menu sistem untuk memeriksa statusnya. Dia melihat bahwa gelarnya telah berubah, dia sekarang tercatat sebagai murid Bloodsaw. Deskripsinya menyebutkan bahwa orang bisa merasakan kekejamannya yang semakin tumbuh, dan bahwa dia perlahan mewarisi metode bengkok gurunya. Lin terkejut. Dia tidak menganggap dirinya jahat. Dia selalu menganggap dirinya baik hati. Dia menyadari bahwa dia memiliki 4 poin peningkatan. Dia memutuskan untuk menginvestasikan semuanya ke dalam konstitusi. Bertahan hidup adalah prioritas utamanya. Dia langsung merasa lebih kuat. Tepat saat itu, monster yang baru lahir diserang oleh makhluk lain. Lin bereaksi cepat dan menyelamatkannya, sambil memarahi dirinya sendiri karena lupa bahwa makhluk itu ada di sana. Dia memeriksa sistem. Makhluk itu tercatat sebagai roh bayi perempuan cacat, level 2. Misi rahasia muncul, roh jahat di dalamnya sedang merusak bentuknya. Semakin lama dia menunggu, semakin buruk keadaannya. Ada 4 pilihan, mengubahnya menjadi minyak lampu, memberi makan makhluk taman, mengawetkannya sebagai spesimen, atau menunggu babi itu kembali dan mengambilnya. Lin berpikir 3 pilihan pertama terlalu kejam. Kolom hadiah hanya bertuliskan, menunggu analisis, yang samar tapi mungkin menjanjikan. Dia memutuskan untuk menunggu. Saat dia duduk, dia mendapatkan 10 poin moral. Karena melakukan hal yang benar. Saat itulah dia ingat, dia lupa memberi makan makhluk di ruang belakang. Dia menaruh bayi itu dalam toples dan menyuruhnya menunggu. Lalu dia bergegas ke bagian belakang toko. Sudah berkeringat, dia membuka tutupnya, mempersiapkan diri. Lin menuangkan zat misterius ke dalam ruang bawah tanah. Dia kehilangan 10 poin kasih sayang dengan makhluk yang ada di dalamnya. Tapi setidaknya makhluk itu sudah diberi makan. Dia menatap ke dalam ruang bawah tanah, bingung. Selama 2 tahun, dia bekerja di toko ini, dan belum pernah sekalipun profesor menjelaskan apa benda ini. Dia memutuskan lebih baik tidak bertanya. Rasa ingin tahu di sini bisa membuat seseorang menjadi makanan. Ketika dia kembali ke depan toko, dia mendapati makhluk itu telah tumbuh sangat besar. Melihatnya saja sudah mengikis kewarasannya. 30 poin hilang dalam sekejap. Tapi yang lebih mengkhawatirkan adalah betapa mengerikannya penampilannya sekarang. Tidak mungkin babi itu mengenali monster ini sebagai putrinya. Dia memutuskan untuk membantu. Dia mengikatnya keranjang dan berpikir sedikit perbaikan penampilan akan membantunya.
Kalau tidak, dia akan menakuti semua orang di jalan. Dia meraih salah satu tentakelnya untuk memeriksanya. Tentakel itu mengeras. Anak itu semakin ketakutan, mendapatkan 10 poin ketakutan lagi. Dia mencoba menenangkannya, ini hanya untuk penampilan. Namun itu justru membuatnya semakin takut. Meski begitu, dia puas dengan pekerjaannya sejauh ini, meskipun terlihat agak kasar. Tiba-tiba, terdengar ketukan di pintu. Dia membukanya dan disambut oleh mumi yang terbakar, hampir seluruhnya hangus, memancarkan permusuhan yang intens terhadap segala sesuatu yang indah. Sistem mengidentifikasinya sebagai roh jahat yang terbakar 99%. Makhluk itu berbicara. Jelas dia menginginkan wajah baru. Sebuah misi diaktifkan untuk melakukan rekonstruksi wajah, dengan hadiah 50 koin tengkorak. Lin menyuruh pengunjung itu menunggu sebentar, dia masih menyelesaikan operasi plastik lain. Jika mumi mau, dia bisa mengamati dan mengagumi teknik brilian Lin. Lin mencoba menenangkan mumi, meskipun ini adalah pertama kalinya dia melakukan operasi plastik. Dia berkata pada dirinya sendiri bahwa ini mirip dengan memahat tanah liat atau menguleni adonan. Kuncinya adalah menyeimbangkan elastisitas dan tekanan. Terlalu kaku atau terlalu lunak, maka tidak akan berhasil. Dia membutuhkan sentuhan yang tepat. Mumi itu mendapatkan 10 poin ketakutan hanya dengan menonton. Lin mulai bekerja. Dia menepuk kulit makhluk itu, menggulungnya, melemparkannya, dan meregangkannya dari sisi ke sisi. Mumi itu menatap, kehilangan 20 poin kewarasan. Kemudian dia beralih ke kepala anak itu, meletakkannya di atas meja untuk diperiksa. Ada sesuatu yang terasa aneh tentang seluruh toko ini. Mumi itu, yang menonton dengan tidak percaya, bertanya-tanya apa sebenarnya yang sedang dilakukan Lin. Lin menjelaskan bahwa anak itu sangat tidak menarik, dan sebagai dokter, dia merasa bertanggung jawab untuk memberinya penampilan yang lebih menyenangkan. Mumi itu diam-diam meragukan metode itu akan berhasil, tapi tidak berkata apa-apa. Lin secara tidak sengaja memeras kepala anak itu terlalu keras, sedikit meremukkannya. Dia meminta maaf dan melihat senyum menyeramkan seperti manusia dari gadis itu, yang menguras 20 poin kewarasan lagi. Mumi itu sekarang menyadari sesuatu yang mengerikan. Bloodshaw tidak meninggalkan asisten, dia meninggalkan seseorang yang bahkan lebih gila. Dia mulai membayangkan dirinya berakhir seperti salah satu makhluk mengerikan di ruang belakang. Mendengar suara samar, mumi itu menjadi cemas. Apakah Bloodshaw kembali? Dia kehilangan 40 poin kewarasan lagi. Tepat saat itu, Lin muncul lagi, dengan ceria mengasah pisau dan meminta maaf atas keterlambatan. Lin bertanya ada apa. Namun mumi yang ketakutan itu melesat keluar dari toko tanpa sepatah kata pun. Sistem memberitahunya bahwa misi gagal. Tapi dia mendapatkan 400 poin ketakutan dari pertemuan itu dan 100 koin tengkorak karena menakut-nakuti pelanggan. Lin bingung. Dia sudah tersenyum dan bersikap sopan sepanjang waktu. Kenapa makhluk itu begitu takut? Mengabaikannya, dia memutuskan untuk menyelesaikan makeover anak itu. Setelah beberapa waktu, akhirnya dia menyelesaikan pekerjaan dan puas dengan hasilnya. Dia selalu memiliki tangan yang terampil, hanya tidak pernah membayangkan akan menggunakannya seperti ini. Kemudian dia melihat sesuatu yang aneh, mata ketiga di tengah dahinya. Sebelum dia sempat bereaksi, racun mengalir keluar dari mata itu. Dia memperingatkannya untuk menyembunyikan mata itu. Jika tidak, dia akan terpaksa mengeluarkan pisau lagi. Anak itu menangis, tapi rasa takutnya mulai berkurang. Sistem menunjukkan bahwa tingkat krisis telah menurun lebih dari 300 poin. Dia juga menerima sehelai rambut aneh dari sistem, sebuah item pertahanan yang menyebabkan sesak napas jika diletakkan dekat leher. Gadis itu memeluk boneka dengan erat, dan Lin bertanya-tanya apakah dia sudah terlalu jauh. Melihat keluar, dia menyadari sudah larut. Dia memeriksa lampu jiwa. Semakin redup cahayanya, semakin larut waktunya. Ketika lampu itu padam sepenuhnya, malam telah tiba. Saat dia meraih untuk menurunkan lampu, sosok yang diselimuti bayangan muncul. Sistem memperingatkan bahwa ini adalah pemburu iblis, yang sangat berbahaya. Bertindak ceroboh terhadapnya akan berujung pada kematian. Lin mengamati orang asing itu. Ini pertama kalinya dia melihat manusia lain dalam 2 tahun. Berdasarkan reaksi kuat lampu, orang ini sangat kuat. Pria berjubah itu berbicara. Dia membutuhkan perawatan, khususnya ramuan tempur dan pemulihan. Sistem mengaktifkan misi senilai 500 koin tengkorak. Kekurangannya adalah jika Lin mati selama perawatan, misi akan gagal. Dia mengundang pria itu masuk, mengutuk waktunya. Saat pemburu itu duduk, dia terkejut menemukan manusia lain di dunia ini. Sistem mengaktifkan tautan ras bersama. Jika Lin kehilangan ikatan itu, dia juga akan kehilangan nyawanya. Berusaha tetap tenang, Lin bertanya ada apa. Pemburu itu menunjukkan lengannya. Sesuatu yang gelap dan ungu berdenyut di bawah kulit. Itu hidup. Sistem menyelesaikan diagnosis awal, dia telah terinfeksi racun kupu-kupu hitam. Lin dengan tenang memberitahu pria itu, yang tampak terkejut karena dia mengenalinya. Pemburu itu menjelaskan bahwa hantu dengan gaun merah menyerangnya dan menggunakan racun ini. Dia sudah dalam kondisi buruk, yang membuatnya rentan. Setelah pulih,
Dia berencana memburunya. Lin menawarkan bantuan, meskipun dalam pikirannya dia panik. Jika pria ini menolak pergi, dia tidak punya pilihan selain merawatnya. Dia bertanya pada sistem bagaimana menangani racun itu. Jawabannya, zat berbahaya yang dibuat dari semua kebencian di dunia gelap. Satu-satunya cara menghilangkannya adalah melalui operasi menggunakan bahan langka bernama Ostein. Lin memberitahu pemburu bahwa mereka harus melakukan operasi. Pemburu itu, berkeringat, bertanya tentang kualifikasi Lin. Berusaha terdengar percaya diri, Lin menjawab bahwa ini akan menjadi operasi keduanya. Pemburu itu menggerutu tentang apakah ada klinik lain di dekat sini. Lin berkata tidak, klinik lain pasti sudah dihancurkan oleh Bloodsaw sejak lama. Akhirnya, pemburu itu menyadari dia tidak punya pilihan. Racun itu semakin parah. Dia setuju. Lin menyiapkan alat-alatnya. Saatnya memulai. Pemburu itu mengamati ruangan. Rasanya bukan seperti klinik, melainkan seperti rumah jagal. Dia memandang asisten kurus itu dengan curiga. Lin bertanya apakah dia ingin anestesi. Pemburu itu menolak, mengatakan bahwa pejuang sejati tidak membutuhkannya. Lin setuju. Dia juga belum pernah menggunakannya. Dia memulai prosedur dengan menusukkan pisau ke lengan pemburu. Pemburu itu tersentak dan menyuruhnya tenang. Lin meyakinkan bahwa itu hanya tes. Pemburu itu kesal tapi membiarkannya melanjutkan. Lin mengambil lebih banyak alat, mencari yang tepat. Pemburu itu bertanya mengapa dia meletakkan semuanya di bahunya. Lin menjelaskan bahwa dia hanya menguji ketajaman. Jika pisaunya tidak cukup tajam, itu akan lebih menyakitkan. Dia melanjutkan, mengatakan bahwa rasa sakit sebenarnya terjadi saat pisau masuk, bukan saat ditarik keluar. Dia hanya memastikan semuanya siap. Pemburu itu menatapnya dengan curiga. Lin berusaha terdengar profesional, tapi rasanya lebih seperti ancaman. Karena mulai tidak sabar, pemburu itu memperingatkannya. Jika dia menunda lebih lama lagi, dia akan dibunuh. Lin mengangguk dan membawa sebuah tungku kecil. Dia mulai memanaskan semua alat. Pemburu itu panik. Dia ingin tahu apa yang sedang terjadi. Lin menjelaskan bahwa racun kupu-kupu hitam terlalu berbahaya. Jika menyebar, itu bisa membunuhnya. Pisau harus disterilkan dan dilelehkan terlebih dahulu. Pemburu itu bertanya apakah Lin pernah melakukan ini sebelumnya. Lin mengakui bahwa dia hanya pernah melakukannya saat mencabut bulu babi. Dengan ngeri, pemburu itu berkata tidak jadi, tapi sudah terlambat. Lin mengeluarkan papan kayu. Pemburu itu menjadi gugup. Lin mengatakan itu hanya untuk menangkap darah dan bagian yang lepas selama operasi. Ketakutan tapi tanpa pilihan lain, pemburu itu duduk diam. Dia bergumam bahwa jika ada klinik lain dalam radius 100 meter, dia sudah pergi. Dengan senyum maniak, Lin mendekat dengan pisaunya, siap memulai. Lin mulai bekerja, memulai operasi. Dia mendapatkan lebih banyak pengalaman menggunakan pisau. Pemburu iblis berteriak, dia merasa seolah tubuhnya disobek dan hatinya terbakar. Sementara itu, Lin dengan tenang menggunakan alat-alat yang menyala. Santai menyarankan bahwa jika rasa sakit terlalu berat, anestesi selalu bisa menjadi pilihan. Pemburu itu shock. Dia bahkan tidak sadar operasi sudah dimulai dan mengakui dia tidak merasakan apa-apa. Lin menjawab, sedikit kesal, bahwa dalam kasus itu, pemburu harus berhenti meremas meja operasi. Meja itu hampir pecah karena tekanan genggamannya. Pemburu iblis meminta maaf, mengatakan dia terlalu kuat. Dia berjanji akan mengganti kerusakan nanti dan mendesak Lin untuk segera menyelesaikan. Lin mulai mengiris lebih dalam. Tiba-tiba, pemburu itu memohon agar dia berhenti. Mengeluh bahwa dia pikir rasa sakit akan berakhir, bukan bertambah parah. Lin menghela napas. Jika dia bekerja lambat, pasien mengeluh. Jika dia bekerja cepat, tetap saja tidak cukup baik. Sekarang dia sudah setengah jalan, pria itu ingin dia berhenti. Dia menjelaskan bahwa ini bukan operasi biasa. Ini adalah ekstraksi tingkat lanjut. Pemotongan dilakukan dengan hati-hati agar tidak merusak jaringan dalam, bukan untuk hiasan. Pemburu itu marah dan menuntut Lin menyelesaikannya dengan satu irisan bersih. Lin, terkejut, bertanya apakah dia benar-benar serius, karena satu kesalahan bisa memotong arteri dan membunuhnya. Dia mengingatkan bahwa dokter memperlakukan pasien seperti anak mereka sendiri. Mereka tidak ingin pasien meninggal karena prosedur dasar. Dia kembali menawarkan anestesi, tapi pemburu itu hanya berteriak agar segera diselesaikan. Lin tersenyum sinis dan berkata jangan khawatir. Setelah ini selesai, dia yakin pria itu akan kembali. Pemburu iblis terbaring tak bergerak, mengeluarkan air liur, sementara Lin menumpuk berbagai benda mengerikan yang dikeluarkan dari lengan pria itu. Melihat tumpukan itu, pemburu itu berbicara keras. Dia berpikir bahwa iblis pasti yang melakukan ini padanya. Lin mendisinfeksi luka dengan alkohol berkualitas tinggi, membakar area tersebut hingga bersih. Pemburu itu memohon untuk dilepaskan. Lin dengan tenang mengatakan masih ada satu langkah lagi. Dia mengangkat sebuah tulang dengan hati kecil terukir di dalamnya. Dia menjelaskan bahwa itu adalah bagian dari sentuhan akhir. Pemburu itu menatap dengan ngeri. Lin dengan polos bertanya apakah pemburu itu menyukai detailnya. Pria itu, marah, mulai mengutuk. Tapi Lin dengan mudah menghindar.
Dia mengatakan dia masih berusaha membantu. Dia menegaskan pasien tidak boleh pergi sebelum perawatan selesai. Pemburu iblis tidak peduli. Dia mengeluarkan senjatanya, menyuruh Lin berhenti bermain-main dengannya. Tembakan terdengar menggema di udara. Dan adegan berikutnya menunjukkan pemburu sudah terikat di dinding. Bingung dan marah, pemburu itu menuntut tahu mengapa dia diikat. Lin menjelaskan itu demi keselamatan. Dia tidak keberatan mati, tapi jika diserang saat operasi, dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya. Itu tidak adil bagi pasien. Pemburu iblis mengejek belenggu logam itu. Dia bersikeras bahwa jika dia benar-benar takut rasa sakit, dia sudah mati. Logam tidak akan menahannya. Lin mengabaikan itu dan mulai mengamplas tulang yang terbuka. Dengan ngeri, pemburu itu memohon tolong. Lin dengan tenang mengatakan dia hanya mengikis tulang. Dia sudah memperingatkannya sebelumnya bahwa itu akan menyakitkan. Pemburu itu menuntut tahu mengapa pengikisan tulang diperlukan. Lin menjawab bahwa menahan rasa sakit adalah bagian dari menjadi kuat, dan seorang pejuang sejati tidak boleh takut akan itu. Akhirnya, pemburu iblis menyerah, dia memohon anestesi. Lin menggeleng. Pada titik ini, anestesi tidak akan bekerja pada tulang yang terbuka. Dia menyuruh pemburu itu bertahan sedikit lagi. Keahlian menggunakan pisau meningkat lagi. Tiba-tiba, pemburu itu melarikan diri. Marah, dia berkata dia tidak akan pernah mempercayai Lin lagi. Lin menangkap lengannya. Dia menjatuhkan senjata dari tangannya. Lalu dia memasukkan senjata itu ke mulut pemburu. Lin memperingatkan pemburu agar tidak melawan lagi. Kalau tidak, masalah akan menantinya. Pemburu itu cepat-cepat minta maaf dan berjanji tidak akan bergerak. Lin mengatakan itu bagus. Jika dia mencoba apapun lagi, operasi akan menjadi urusan pribadi. Dia mengingatkan bahwa dia punya reputasi yang harus dijaga dan mengeluarkan gergaji, bersiap untuk langkah terakhir. Pemburu itu, ketakutan, bertanya apa yang Lin miliki terhadapnya. Sistem mencatat kehilangan kewarasan sebanyak 20. Lin berkata saatnya menggunakan alat besar. Gergaji harus menyelesaikan semuanya. Saat gergaji mendekat, pemburu itu panik. Dia mulai memohon belas kasihan. Teriakan bergema dari rumah. Sistem mencatat kehilangan kewarasan sebanyak 60. Tiba-tiba, seorang gadis kecil masuk ke toko bertanya apakah ini tempat yang tepat untuk membeli ramuan. Dia bingung dan gugup. Sebelum dia bisa berkata lebih banyak, sesuatu menarik kakinya. Dia mendengar pemburu berteriak minta tolong. Lalu melihat Lin, yang seluruh tubuhnya berlumuran darah, berdiri di belakangnya dengan gergaji saat pemburu itu terikat. Lin memintanya menunggu sebentar sementara dia menyelesaikan pasien sebelumnya. Gadis itu panik. Ketakutannya meningkat drastis. Gadis itu berlari menjauh. Sistem mencatat 70 poin ketakutan dan mencatat bahwa dia telah mengembangkan gangguan psikologis akibat trauma tersebut. Lin dengan santai menoleh kepadanya dan berkata bahwa dia akan mengambilkan ramuan sesegera mungkin setelah selesai dengan pasiennya. Sistem memberikan gelar baru kepada Lin. Teror pasien Lin bingung, dia tersenyum dan menawarkan bantuan. Namun semua orang tetap bereaksi dengan ketakutan. Dia kemudian melihat pemburu iblis yang mencoba merangkak pergi. Lin mengerutkan kening dan mengingatkannya bahwa operasi belum selesai. Mereka kembali ke meja. Pasien mengerang kesakitan sementara Lin menepuk bahunya dengan lembut. Lin akhirnya mengumumkan bahwa prosedur telah selesai. Racun telah dibersihkan dari tulang pemburu itu. Yang tersisa hanyalah otot dan jaringan yang harus beregenerasi secara alami, dan lengannya akan kembali seperti baru. Namun pemburu itu tidak bergerak. Lin mencoba membangunkannya. Sistem memberitahunya bahwa dengan melumpuhkan pemburu iblis legendaris, dia telah membuka sifat baru, kemampuan meningkatkan rasa sakit menggunakan alat. Beberapa saat kemudian, pemburu itu terbangun dengan bingung. Dia mencoba menembak 2 kali tapi segera menyadari ancaman itu sudah hilang. Lin menyuruhnya untuk rileks, semuanya baik-baik saja. Pemburu itu, masih waspada, memastikan bahwa racun berbahaya itu sudah hilang. Rasanya tidak nyata. Lin mengangguk. Racun otot telah dihilangkan. Proses regenerasi dimulai dengan bantuan ramuan terbaik dari apotek. Satu-satunya kendala adalah adanya bagian jaringan yang hilang. Jadi Lin menambahkan sedikit daging babi untuk mengisi kekosongan itu. Pemburu iblis menatap dengan tidak percaya. Pemburu iblis menuntut penjelasan, terkejut mendengar bahwa Lin menggunakan kulit babi. Lin hanya mengatakan itu tidak konvensional, tapi efektif. Jika ada masalah nanti, dia bisa kembali. Pemburu itu merasa ngeri dengan gagasan harus kembali lagi. Lin mengingatkannya bahwa kematian akibat racun akan jauh lebih buruk. Di dunia ini, bertahan hidup lebih penting daripada apapun. Sistem menunjukkan bahwa tingkat krisis pemburu telah mencapai 99%. Meskipun begitu, kata-kata tulus Lin menenangkan pria itu. Tingkat bahaya menurun. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengakui bahwa Lin benar di dunia gelap ini, bertahan hidup adalah yang terpenting. Dia kemudian mengatakan kepada Lin bahwa hanya sampai sejauh ini saja sudah mengesankan metodenya yang brutal mungkin mengganggu, tapi hasilnya nyata. Dia meraih kerah Lin dan bertanya apakah dia memiliki pengalaman medis yang nyata. Lin dengan bangga mengacungkan 3 jari dan mengklaim bahwa dia pernah melakukan operasi sesar yang berhasil. Baik ayah maupun anak perempuan itu bahagia dan bahkan memuji pekerjaannya.
Pemburu itu, mengingat bagaimana tulangnya digosok, mengakui bahwa dia memang merasa sembuh. Tapi dia memperingatkan Lin, tidak ada yang boleh tahu bahwa dia pingsan saat operasi. Lin berjanji akan merahasiakannya. Ketika ditanya berapa biaya operasi, Lin mengatakan agar dia tidak perlu khawatir. Itu adalah tanda niat baik dari satu manusia kepada manusia lain. Dia hanya berharap pemburu itu akan mampir ke apotek lagi. Sistem memberi hadiah kepada Lin 500 koin tengkorak. Pemburu itu tampak tidak yakin. Dia menggerutu bahwa pujian tidak akan membantu dan menuntut agar Lin melupakan semua yang terjadi. Meskipun mereka berdua manusia, itu tidak mengubah apapun. Dia berjalan sendiri dan tidak akan membiarkan seseorang seperti Lin ikut serta. Sebelum pergi, dia memberikan satu isyarat terakhir kepada Lin membuka mantelnya. Dia menyuruhnya memilih sesuatu yang berharga dari barang-barangnya. Pertukaran yang adil untuk perawatan itu. Lin memeriksa barang-barang yang terhampar di depannya. Satu benda khusus menarik perhatiannya. Itu adalah revolver terkutuk yang pernah dimiliki oleh pemburu iblis legendaris. Senjata itu diberi mantra dengan 6 peluru yang dapat mengisi ulang sendiri. Dengan antusias, dia langsung meraihnya. Namun pemburu itu menghentikan tangannya. Pemburu itu memperhatikan dan memuji insting tajam Lin, mengatakan bahwa dia memilih senjata paling menggoda dari koleksi itu. Lin, terkesan dengan senjata itu, bertanya berapa banyak monster yang telah dibunuhnya. Mengejutkannya, pemburu itu mengakui bahwa senjata itu belum pernah membunuh satupun monster. Dia mendemonstrasikan dengan menembak ke dinding. Hanya meninggalkan bekas terbakar berbentuk lingkaran. Dia menjelaskan bahwa senjata itu tidak pernah mengenai target yang dimaksud, tidak peduli dari sudut manapun. Mereka terlihat mengesankan tapi pada dasarnya tidak berguna. Hanya baik untuk hiasan. Lin mencoba mundur dari pilihan itu, mengatakan bahwa dia tidak menginginkannya lagi. Namun pemburu itu mengingatkannya bahwa, sebagai orang yang berprinsip, setelah pilihan dibuat, itu tidak bisa ditolak. Jika Lin tidak menerimanya, pemburu itu memperingatkan bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan mungkin akan terjadi. Dengan enggan, Lin menerimanya, berencana untuk menyingkirkannya nanti. Namun pemburu itu memberitahunya bahwa itu tidak akan berhasil karena kutukan. Senjata itu tidak bisa dibuang dengan sukarela, hanya bisa dipindahkan melalui pertukaran yang adil. Dan karena Lin sangat menginginkannya, kutukan itu langsung melekat padanya. Lin menyadari ini bukan pertukaran yang adil dan menuduh pemburu itu menipunya. Namun pria itu hanya mengingatkannya tentang budi yang harus dibayar untuk operasi itu. Sebagai hadiah perpisahan, pemburu itu memberikan peringatan tidak peduli apa yang terjadi malam ini. Tidak peduli suara atau ketakutan apapun, Lin tidak boleh membuka pintu. Sesuatunya yang tidak biasa akan terjadi. Lin bertanya ancaman seperti apa itu, tapi pemburu itu menghilang ke dalam kegelapan, mengatakan lebih baik dia tidak tahu. Lin merenungkan bagaimana gurunya pernah mengatakan hal serupa sebelum pergi. Jelas malam ini akan berbahaya. Masih ada sekitar 30 menit sebelum malam benar-benar tiba, dan tidak ada pengunjung lagi yang seharusnya datang. Dia melirik makhluk anak-anak di tanah. Makhluk itu sudah mencapai level 7 dengan kecepatan ini, akan sulit untuk mengendalikannya. Dia mencoba menggunakan revolver terkutuk itu. Seperti yang diharapkan, tembakan itu meleset total. Namun, ketakutan yang ditimbulkannya efektif. Dia terus menembak untuk menakuti makhluk itu agar tunduk. Tepat saat itu, lampu jiwa mulai berkedip. Lin segera menutup pintu dan menghela napas lega. Dengan lampu yang kini mati, fase berbahaya dimulai. Sekarang siapapun, bahkan tanpa undangannya, bisa masuk ke rumah. Sistem mengaktifkan misi baru, malam tanpa tidur. Tujuannya adalah bertahan sampai pagi. Hadiahnya 500 koin dan hadiah misterius. Di dalam kamarnya, Lin bersembunyi di bawah selimut, senjata siap di tangan. Dia siap menghadapi apapun. Sekarang sudah tengah malam, dan seseorang sudah mengetuk pintu. Sebuah suara yang familiar memanggil, mengaku sebagai Bloodsaw. Suara itu mengatakan ada roh jahat yang mengejarnya dan memohon bantuan. Lin terkejut. Apakah profesor itu benar-benar kembali? Dia mendekati pintu dengan hati-hati. Lalu tiba-tiba dia menyerang pintu itu dengan senjatanya, untuk berjaga-jaga. Suara di balik pintu berteriak protes. Namun Lin tetap teguh, gurunya tidak akan pernah kembali pada jam seperti ini. Sementara mereka berdebat, terdengar suara dari luar. Lin mencondongkan badan untuk mendengarkan. Tiba-tiba, tangan-tangan menerobos pintu, meraihnya dan menguras kewarasannya. Dia melawan, berjuang untuk membebaskan diri. Dalam keputusasaan, dia menggunakan rambut terkutuk dari roh jahat itu, yang akhirnya memaksa tangan-tangan itu mundur. Saat tangan-tangan itu menarik diri, Lin bertanya-tanya apakah mereka benar-benar hidup, tapi dia tidak mengambil risiko. Dia memberikan pukulan terakhir, mengalahkan apa yang sistem sebut sebagai penipu daging. Dia mendapatkan 100 poin pengalaman. Dia menarik napas dalam-dalam, dia berhasil melewati pertemuan ini. Namun dia memperhatikan sesuatu yang mengganggu. Serangan itu terjadi tepat pada tengah malam. Sistem mengeluarkan 2 peringatan mendesak. Monster tingkat akar sekarang mendekat, dan tingkat krisis telah mencapai 100%. Lin segera kembali ke pintu. Dia curiga ini adalah makhluk yang dimaksud dalam peringatan itu. Tiba-tiba,
Sebuah tangan besar muncul dan meraih ke arahnya. Lin menyerang dengan pisau. Lalu dia mencium bau busuk di udara. Dia berbalik. Dua mata besar yang bersinar menatapnya dari kegelapan. Dia mundur, tapi mata itu mengikuti. Menekan tepat di pintu. Detak jantung monster itu sangat keras. Lin mendengar suara menjilat yang lembut, awalnya terdengar anehnya lucu. Lalu lidah monster itu menyentuh wajahnya. Itu jelas bukan hal yang lucu. Dia kehilangan 40 poin kewarasan lagi tapi memaksa dirinya untuk tidak panik. Jika dia panik, dia tahu dia akan dimakan. Makhluk itu kemudian berbicara pelan, mengatakan bahwa ia telah menemukan dokter dan mengeluh sakit gigi. Lin terkejut. Makhluk itu datang bukan untuk memakannya, melainkan untuk meminta perawatan gigi. Berusaha tetap tenang, dia memberitahu makhluk itu bahwa klinik tidak menerima pasien pada malam hari. Itu adalah aturan. Namun makhluk itu menjadi agresif, mengancam akan memakannya jika pintu tidak dibuka. Tanpa pilihan, Lin membukanya. Dia menyapa monster itu dengan sopan, menyembunyikan ketakutannya. Sistem menganalisis makhluk itu, ras dan kemampuannya tidak diketahui, tapi mengonfirmasi ada masalah gigi. Monster itu mengerang kesakitan, mengatakan ia tidak bisa makan. Lin menawarkan bantuan. Bagaimanapun, sakit gigi bukan hal yang sulit untuk diobati. Dia meyakinkan dirinya bahwa ini hanyalah pasien lain. Saat dia mendekati rahang besar makhluk itu, sistem mengaktifkan misi baru, mengobati sakit gigi. Hadiah berupa 1000 koin, 50 poin kesukaan dengan makhluk yang tidak dikenal itu, dan tanpa hukuman. Namun Lin tidak merasa tenang. Dia tahu satu-satunya alasan tidak ada hukuman adalah jika dia gagal, tidak akan ada yang tersisa darinya. Dia mempersiapkan diri. Dia harus mengandalkan keterampilan medisnya sekali lagi. Di dalam mulut monster itu gelap. Makhluk itu tiba-tiba mencabut matanya sendiri untuk digunakan sebagai sumber cahaya bagi Lin. Berterima kasih, binatang itu membantu Lin melihat dengan jelas. Di dalam mulut itu adalah pemandangan yang mengerikan. Sisa-sisa membusuk dari banyak makhluk terurai di antara gigi-gigi besar itu. Di dalam mulut monster itu, Lin menemukan sesuatu yang tak terduga. Tersembunyi di antara sisa-sisa yang membusuk adalah tombak legendaris, rusak tapi masih utuh. Tombak itu memancarkan energi suci dan jelas bukan berasal dari dunia ini. Sebuah senjata dari alam lain, diberkati dengan kekuatan ilahi dan sangat efektif melawan makhluk iblis atau yang terkorupsi. Lin menyadari itu mirip dengan senjata pemburu iblis. Makhluk itu mendesaknya untuk mencabut tombak itu. Saat Lin melihat lebih dalam ke dalam interior yang mengerikan itu, dia melihat sisa-sisa penyembuh sebelumnya. Mata iblis, anggota tubuh penyembuh terkutuk, potongan-potongan dokter. Beberapa bahkan termasuk organ seperti bola mata terkutuk yang diberi label pernah milik seorang dokter. Jelas sudah, orang lain pernah mencoba menyembuhkan makhluk ini di masa lalu. Tapi karena mereka sendiri adalah entitas terkutuk, mereka tidak bisa menangani energi suci dari tombak itu. Lin, sebagai manusia, percaya dia mungkin kebal terhadap efeknya. Harapan itu hilang saat dia menyentuhnya. Jarinya langsung berubah menjadi ungu. Makhluk raksasa itu berbalik dan menatap. Sudah terlambat untuk mundur. Lin memanfaatkan kesempatan itu dan mulai mencabut tombak itu. Tentakel muncul untuk membantunya, dan bersama-sama mereka berhasil mencabut tombak itu. Dia mendapatkan 20 poin kesukaan. Namun rasa sakit dari kontak terkutuk itu tetap ada. Lin menyadari jika dia panik sekarang, dia selesai. Melawan ketakutan, Lin meyakinkan monster itu bahwa dia akan mengurus semuanya. Dia mengabaikan penampilan mengerikan makhluk itu. Dia bergegas kembali ke toko. Di sana, dia mengumpulkan beberapa tabung obat. Lalu dia kembali untuk mengoleskannya. Dia mendiagnosis bahwa rasa sakit itu bukan dari masalah gigi biasa tapi dari energi suci yang tersisa yang tertanam di akar gigi. Jumlah darah membuat tugas itu sulit. Dia berhenti sejenak, bertanya-tanya bagaimana dia harus masuk lebih dalam ke dalam mulut makhluk itu. Pada saat itu, dia melihat sebuah tentakel. Dengan tenang, dia mengatakan bahwa tentakel itu diperlukan untuk meredakan rasa sakit. Lalu dia memotongnya tanpa menunggu izin. Monster itu berteriak bingung, menuntut tahu apa yang sedang dia lakukan. Namun Lin sudah mengisi jarum suntik. Dia mengetuk bola mata yang mengambang itu untuk mendapatkan cahaya lebih. Dia mulai mengorek gigi itu, berusaha menembus lebih dalam ke dalam gigi. Menyadari dia membutuhkan alat yang lebih baik, dia mengambil tengkorak dan menggunakannya untuk memukul pasak lebih dalam ke akar. Makhluk itu meringis kesakitan, tapi Lin menyuruhnya bertahan sedikit lagi. Akhirnya, rasa sakit itu mereda. Monster itu mengakui bahwa beberapa saat lalu ia sempat berpikir untuk memakan Lin, tapi sekarang ia merasa jauh lebih baik. Lin menyarankan untuk tidak memikirkannya. Obat itu bekerja, tapi pekerjaan belum selesai. Sekarang dia harus membersihkan gigi dan menyelesaikan restorasi. Dia meminta ember, yang dengan patuh diambil oleh makhluk itu. Lin membilas area yang terinfeksi dan meminta beberapa baja untuk menambal giginya. Sayangnya, dia tidak memiliki cukup. Untuk mengatasi masalah itu, monster tersebut menelan Lin dan berlari kencang. Dalam sekejap, mereka tiba di sebuah pintu logam besar. Lin segera menyadari masalahnya. Pintu itu terbuat dari besi,
bukan baja. Tak gentar, makhluk itu membuka mulutnya dan menembakkan ledakan laser, melelehkan pintu itu sepenuhnya. Di dalam, mereka menemukan sebuah marionet baja, sebuah otomaton kuat dan berat bersenjata dengan kemampuan tempur tinggi. Lin keluar dari mulut makhluk itu dan menyaksikan adegan yang terjadi. Dia teringat bahwa marionet seperti ini pernah menyebabkan kekacauan di tokonya. Gurunya membutuhkan waktu 10 jam bertarung untuk mengusirnya. Kali ini, makhluk itu menjulurkan lidahnya dan menghancurkan boneka baja itu dengan mudah. Kemudian, ia melompat dan menghabisinya dengan pukulan mematikan. Lin terkejut. Dia bahkan tidak bisa mengukur tingkat kekuatan kedua makhluk ini. Jarak antara mereka sangat besar. Makhluk itu bertanya apakah itu sudah cukup. Lin mengangguk cepat dan meminta bantuan untuk memperbaiki giginya. Kembali di toko, Lin mengaktifkan alat-alatnya. Giginya diasah hingga sempurna. Makhluk itu mengangkat Lin dengan lembut, tersenyum puas. Dia basah kuyup oleh keringat tapi lega, itu memberinya 11 koin tengkorak dan 50 poin kesukaan tambahan. Setelah perawatan selesai, makhluk itu dalam suasana hati yang baik. Lin menawarkan layanan perawatan mulut jangka panjang, sejenis pemeliharaan gigi. Makhluk itu tidak mengerti apa itu, jadi Lin menjelaskan bahwa itu adalah rencana perawatan rutin untuk menjaga kesehatan gigi. Dengan rasa penasaran, makhluk itu setuju untuk mencoba layanan gratis. Lin kembali masuk ke mulutnya, memulai misi pembersihan baru. Di dalam, dia mengikis sisa-sisa mayat lama, daging yang membusuk, dan segala sesuatu yang tidak seharusnya ada. Dia berhasil mengumpulkan cukup banyak puing manusia. Di lantai dekat situ, dia meletakkan ember hitam. Makhluk itu bertanya tentangnya. Lin menjelaskan itu adalah lendir hitam khusus yang akan mensterilkan seluruh mulutnya dan meninggalkan aroma segar yang menyenangkan. Makhluk itu terpesona dan membuka mulutnya lebih lebar lagi. Ini membuat Lin mendapatkan 20 poin kesukaan tambahan. Dia langsung masuk, menggosok semuanya dengan teliti sementara monster itu memegang ember, membantu sesuai instruksi. 20 poin kesukaan lagi menyusul. Lin bertanya bagaimana perasaannya. Dia tersenyum lebar, memamerkan gigi yang sudah mengilap dan bersinar. 50 poin lagi ditambahkan. Dia jelas senang. Lin kemudian menyarankan agar dia menjadi anggota seumur hidup kliniknya. Dia setuju dengan senang hati. Dia meminta namanya agar bisa membuat catatan keanggotaan dan menawarkan hadiah khusus pada kunjungan berikutnya. Makhluk itu tidak tahu apa itu nama. Jadi Lin menjelaskan, itu adalah sebutan yang digunakan orang lain untuk merujuk padamu. Dia mengatakan bahwa dia tidak punya nama. Dia menawarkan untuk menamainya Xiao Xiao. Dia menerimanya. Sebagai ungkapan terima kasih, dia memberinya beberapa jilatan lembut. Sistem memberi Lin gelar baru, pemberi nama akar. Dia kini menjadi manusia pertama di dunia ini yang pernah memberi nama pada makhluk akar. Bersamaan dengan itu, dia mendapatkan afinitas baru dan kemampuan untuk menghilangkan kutukan. Xiao Xiao membawanya kembali ke toko dengan penuh sukacita, lalu meninggalkannya di depan pintu. Begitu dia melangkah masuk, Lin terjatuh ke tanah, gemetar. Dia berbisik pada dirinya sendiri bahwa jika bukan karena keteguhan pikirannya, dia tidak akan bisa melewati malam itu. Kalau kamu suka recap ini, jangan lupa like videonya, subscribe channel ini, dan nyalakan loncengnya biar gak ketinggalan episode manhwa berikutnya.